مولاي صل وسلم دائما أبدا على Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Bu, Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarimu Bu? 10, cacat dong. 20 kan ada kakimu. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya deh. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Tidak mampu kita catat Ustaz. Kenapa? Banyak sekali tetesannya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air ketika hujan. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan Masjid Lubuk Linggau, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, di tempat itu dia bersalawat kepadamu, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang turun di tempat itu. Makanya kalau kumpul begini salawat bareng-bareng banyak pahalanya. Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, adik-adik tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Maka ketika kumpul kalian berjamaah, bersalawatlah karena di situ banyak pahalanya. Maka saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, kita tanding. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Yuk, ibu-ibu jangan mau kalah sama bapak-bapaknya Bu. Ya, yuk, selawat bareng-bareng. Ikut sama saya. Sholatullah salah ala. Ayo anak putri. Sholatullah ala Yasin. Alhamdulillah. Ini bukan kencang, ini bukan keras. Inilah yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon laki-laki, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak. Bagaimana cowok muda nafsu baru dengar suaramu kau sudah menggoda kayak lemas. Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana cowok muda nafsu, bayangkan kau. Coba kalau kau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi kenapa tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi kau. Ini waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Di mana-mana ini ketemu seorang Bugis. Saya ke Riau banyak orang Bugis. Tadi saya di Jambai banyak juga orang Bugis. Saya ke Sabah Sarawak Malaysia banyak juga orang Bugis. Begitu sampai saya di sini banyak juga orang Bugis. Saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Nah ibu-ibu diam, ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak ya. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, kau keraskan suaramu. Ayo adek, yuk. Bareng-bareng yuk. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah, diam ya. Coba yang di panggung, yang
sampai cuma gaya-gaya di sana. Ayo, ayo semua ini bawa dua. Kita dengar ini yang di panggung. Besar tak suaranya? Yuk, yuk Pak, yuk, yuk. Sholat. Lobet. Itu mau poligami, Pret. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang manusia pilihan yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu ditinggal ibunya. Usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya menjadi yatim piatu. Lahir dalam keadaan sudah yatim, besar yatim piatu, dipelihara kakeknya, wafat lagi kakeknya, diusir dari kampung halamannya, dihina, dimaki, diperangi. Tapi alhamdulillah, dalam keadaan tekanan yang seperti itu, berhasil menjadi pemimpin meskipun tidak pernah pasang baleho, tidak pernah bikin tim sukses, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu bukti pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, yang menulis buku ini bukan umatnya, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh pilihan itu tak lain adalah manusia pilihan yang malam ini kita peringati Maulid hari kelahirannya. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa lahirnya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, ayo, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ayo, ayo, itu anak-anak. Ayo, sini, sini, sini kau. Saya kasih kau hadiah. Ayo, cepat, cepat sini, cepat sini. Jangan malu anak santri. Ayo, ayo. Sekalian buktikan bahwa anak santri memang hebat. Hari anak santri. Ayo, ayo, sini deh, sini, sini. Sini, sini, sini. Oke. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Ya. Siapa namanya neneknya wali kota? Ayo, jawab, jawab. Alimuddin. Enggak. Lain kali anak santri, kalau kau ditanya jawab saja, soal benar atau tidak urusan belakangan. Jangan langsung bilang tidak tahu. Itu bukan generasi handal. Jawab saja, sembarang kau tahu kau jawab. Belum tentu juga ini orang tahu. Ya. Tanggal berapa lahirnya Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun? Kenapa disebut tahun gajah? Waktu itu ada peperangan gajah. Oh, peperangan. Ya, sedikitlah kau ada apa hadiah, uang merah. Oke. Beda itu rasanya bos, uang Kapolres dengan uang Ostas. Ayo. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini jadi masalah. Saya ini keliling-keliling maulid, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Itu tema-temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ya toh? Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau mengikuti cara hidup Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak pernah tahu?
Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi? Ayo, oke lah. Berapa anaknya Nabi? Bingung mah kodomo. Bagaimana kau mau contoh Nabi? Ayo, sejarah Nabi saja tidak tahu. Bagaimana anak-anak kita mau tahu sejarah Nabi? Bapaknya dia tidak tahu sejarah Nabi. Ada anak-anak ditanya bapaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ayo, balik tanya mamanya, Mak, kenapa disebut tahun gajah? Apa kata mamanya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Ayo, bagaimana anak kita mau teladani Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Zaman dulu ibu-ibu, dari kecil kita sudah tahu sejarah Nabi. Diajarkan oleh nenek dan orang tua kita. Nah, jangan pakai tangan kiri minum. Nabi minum itu pakai tangan kanan. Nah, jangan kotor bikin toilet. Jangan kau membuang air besar menghadap kiblat, karena itu tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, jangan kau berdiri makan, karena Nabi tidak berdiri makan. Itu dulu orang tua kita. Saya bahkan tahu sejarah Nabi dari lagu-lagunya ibu saya. Sambil cuci piring ibu saya, menyanyilah dia. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya, kenapa zaman dahulu kala, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa nabinya, Mak? Namanya itu nabi terakhir. Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Lubuk Linggau atau Jambi? Dia jawab lagi, bukan itu. Dan lanjut, Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Sekda atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau tahu itu. Apa lagunya seperti itu? Dulu ibu-ibu kan lagunya bagus-bagus.